Saraswati, anggota DPR kita. Mantan anggota DPR kita. Right? Good. Thank you, Sarah. Saya juga ingin memperkenalkan seorang aktris yang baru belajar acting, belum terkenal ya, belum terkenal dan baru mulai tanya saya gimana Pak Dino caranya jadi aktor ya. Dian Sastrowardoyo. And last but not least, Miss Indonesia 2022. Her mother is here. Yes, we're very excited to have you. Laksmi Syari Denif Suwardana. Okay, so let me begin with individual remarks on what is the idea that you think will help change the world. I will start with Sarah. Oh, sorry. I will start with Laksmi first, yeah? And then we go to Sarah and then Dian. All right, Laksmi. Well, first of all, is this on? Hello? Mike. Check? Yes? Okay. First of all, I would like to say thank you so much for having me here. I'm Laksmi Denif Suwardana. If nobody knows or follows Putri Indonesia, I was crowned this year as your Putri Indonesia. And the first one from Bali, actually. Yes. So I feel incredibly proud to sit here with two beautiful, very inspirational and empowering women. So I feel empowered myself. Actually, to tell you a little bit about a story of me being Putri Indonesia, I was given the task and the role to inspire other people. But in fact, I'm the one who's been inspired. I'm the one who's been empowered by all the incredible people that I've met, the amazing women who are in many multiple areas, fields in our society, but have done so well. I'm empowered with knowing that I work really, really hard to glorify our nation's name on the world stage, and also most importantly, learning more deeply about myself and my country. And one of the biggest reasons why I joined Putri Indonesia was my realization of the importance and the urgent need to improve the literacy of Indonesia. And to tell you a little bit of a story, I was a student abroad for 8 years before I came back to Indonesia. And there, I feel like there's not enough books written by Indonesians about Indonesia. So I feel like, okay, it's my mission as a young Indonesian to come back to my country to promote literacy. Apart from that, I also volunteered, and I was shocked to find street children in Bali who were illiterate. I mean, I know that seems like a very first world problem for me to feel shocked to see this huge issue. So I feel like I really, really need to do something about this, because even though, you know, Indonesia has a high literacy rate, which is 98%, but that 2% is more than 2 million Indonesians. And that means that the children who are illiterate are left behind from society. So my big idea to improve our nation's future is to keep talking about literacy, because it's such an underrated issue that we need to highlight even more, especially after COVID-19. We know that we have also an education crisis where girls are going out of school. You know, they have to work, they have to get married in order to provide for their families. So yeah, literacy for me is something that has become my life mission beyond Putri Indonesia. And for me, as a country, as a nation, we really need to work on developing literacy and quality education, and also providing more fair access to education. There are a couple of ideas. Actually, in fact, I have so many ideas that I could propose to our leaders in this nation. I think we need to create a stronger literacy movement, which could be incorporating more Indonesian literature in schools, but also I think that at the household, in the more local level, we need to encourage
parents to read something to their children and also encourage young Indonesians to read and write. So I've been working on literacy through my campaign, Laksmi for Literacy. I am doing multiple things with this campaign. I'm raising funds to donate to nonprofits for three different demographic of children, I would say. The street children, the children living in rural areas, and also actually children in detention, because they really need to be given an opportunity to become better people in society. So I'm raising funds on kitabisa.com. So if anyone wants to support this fundraising activity I'm doing right now, feel free to go to my bio, check it out, and you can donate there. Another thing I like to do is a simple storytelling, membaca dongeng bersama anak-anak event. I really enjoy it. I'm very passionate about that. And apart from that, I'm also actively having a campaign on social media where children, young Indonesians are tagging me and using the hashtag Laksmi for Literacy to share what they are reading. And I'm very proud with this simple movement because, you know, I've been getting messages from people saying that thanks to this whole movement that they're going back into reading, because reading, you know, books really change lives. They transform people's lives and create more of an imaginative human. And I think that is so important to create a better future. So thank you. Okay. Thank you very much. Laksmi, Putri Indonesia. Sorry, I called you Miss Indonesia. Please slap me after. So, but thank you very much. Yeah, and I think what the topic of your interest immediately leads to Dian. Ya, Dian punya perhatian besar terhadap wanita dan anak-anak. Ya, dan please talk to us mengenai hal itu. Silakan. Ya. Jadi saya dulu ya Pak ya? Ya silakan. Halo semuanya teman-teman. Saya mau membahas lebih tentang bagaimana pentingnya kesetaraan gender untuk kemajuan sosial, terutama di bangsa kita. Izinkan saya mengutip beberapa data yang saya dapat dari UN. Kayak seperti misalnya adalah bahwa kesetaraan gender terhadap perempuan dan anak-anak perempuan itu memang adalah tujuan kelima dari Sustainable Development Goals. Dan itu adalah aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Jadi intinya adalah Sustainable Development Goals itu kan tujuannya adalah untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Dan kesetaraan perempuan, kesetaraan gender itu adalah salah satu dari butir-butirnya. So seluruh dunia ini mengakui betapa pentingnya kesetaraan gender kalau kita mau maju sebagai human race gitu. Saya juga melihat bahwa kalau kita lihat-lihat nih secara populasi di dunia ini, perempuan dan anak-anak perempuan itu covers for 50% atau 50% dari keseluruhan populasi manusia di dunia ini. Tapi sampai hari ini ketidaksetaraan gender itu masih tetap ada di mana-mana. Dan itu menghambat kemajuan sosial maupun ekonomi di belahan dunia manapun. Perempuan tuh masih kurang terwakili di semua tingkatan kepemimpinan politik. Makanya kita harus bangga banget di sini ada Sarah, teman saya, yang mencoba melawan hal itu dan mewakili dan menambah representasi perempuan. Kalau kita bayangin ya teman-teman, kita kalau ini kan teman-teman mungkin kebanyakan banyaknya mahasiswa ya. Ada yang mahasiswa nggak? Angkat tangan dong. Kalau dibayangin kita berangkat kuliah, di kelas itu kira-kira ada berapa teman-teman perempuan, berapa teman-teman laki-laki? Kurang lebih seimbang ya. Ini teman-teman masih di kuliah. Nanti teman-teman lihat 20 sampai 30 tahun lagi, di saat teman-teman sudah 25 tahun berkarir, 30 tahun berkarir, mungkin teman-teman sudah ada di posisi leadership dari pekerjaan atau profesi apapun yang teman-teman tekuni. You're in the highest level decision making position, C-suite levels. Dilihat lagi temennya. Kira-kira yang perempuan masih ada banyaknya sama yang laki-laki nggak? Rata-rata sih kalau udah sampai level BOD, perempuan paling 1, 2 gitu.
Dan untuk perusahaan-perusahaan yang bisa diwakili sama banyaknya oleh level BOD atau C-suite level yang sama populasinya dengan perempuan dan laki-laki, itu adalah perusahaan-perusahaan yang perlu kita acungi jempol. Karena biasanya uniquely enough ternyata perusahaan-perusahaan yang punya kesetaraan populasi dalam leadership level itu ternyata punya produktivitas yang jauh lebih maju. Dan itu menarik banget teman-teman. Karena ternyata gak cuma dalam organisme bisnis aja, tapi dalam sebuah negara atau bahkan keseluruhan kita sebagai human race, ternyata we have more productivity, we are more successful kalau kita bekerja sama dengan keterwakilan yang sama gitu loh, representation yang sama antara laki-laki dan perempuan. Saya akan berbicara mengenai itu nanti lebih detail. Jadi banyak, di seluruh dunia juga saya mau bahas ini, bahwa perempuan dan anak perempuan melakukan bagian yang tidak proporsional dari pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar. Urusan ngurus anak, ngurus rumah, ngurusan perintilan rumah tangga, banyaknya tuh itu dikerjakan oleh kita perempuan dan kita tidak pernah ada payrollnya, nggak ada jam kerjanya juga. Dan laki-laki merasa bahwa itu bukan tanggung jawab mereka karena itu tugasnya domestik, tugasnya yang perempuan, anak perempuan atau istri. Sementara kalau misalnya kaum laki-laki, kaum bapak-bapak dan kakak-kakak laki-laki ataupun adik-adik laki-laki itu sama terpanggilnya untuk ikut berpartisipasi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, mungkin ibu-ibu juga bisa jauh lebih produktif untuk ikut membantu mencari nafkah. Sehingga fungsi pencarian nafkah itu tidak perlu hanya dilakukan oleh bapak-bapaknya saja, tapi juga oleh ibu-ibu dan kakak-kakak perempuan. Kenapa ini jadi penting? Bayangkan kalau otak kita itu cuma kita pakai 50%. Padahal kemampuan untuk berpikirnya itu 100%. Kira-kira nggak efektif kan? Kalau kita hanya menggunakan setengah atau 50% dari populasi dunia manusia ini untuk menyelesaikan problem-problem kita dan menyelesaikan PR-PR kita sebagai manusia, kita masih banyak PR sebagai humankind. Kita masih punya PR kemiskinan, masih punya PR ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, ketidakmerataan akses terhadap makanan, kelaparan, semuanya. Kalau semua masalah itu hanya diselesaikan oleh setengah dari populasinya saja, atau cuma problem dari yang laki-laki saja, berarti kan kita tidak menggunakan 100% dari potensi kita menyelesaikan masalah. Saya juga mau membahas mengenai kenapa kesetaraan gender ini sangat penting impactnya, dampaknya terhadap kemajuan sosial dan ekonomi. Pada saat kita membayangkan lebih banyak lagi perempuan masuk ke dalam angkatan workforce atau angkatan warga negara yang produktif dan bekerja. Berarti kan yang bayar pajak juga cuma yang kerja doang kan? Apa cuma yang punya NPWP, berarti cuma yang laki-laki doang kan? Dengan lebih banyak perempuan masuk ke angkatan kerja, maka akan lebih banyak pajak-pajak yang terkontribusi dari pegawai-pegawai yang perempuan. Dan akan lebih banyak juga kesempatan yang terbuka dan juga kompetisi akan jauh lebih sengit karena akan lebih banyak populasi yang berkompet. Tapi akhirnya kita jadi mencapai standar kompetisi yang naik lagi. Dan akhirnya kita jadi naik bersama-sama. Itu sih sebenarnya hal-hal yang sebenarnya perlu kita sadari bareng-bareng bahwa pentingnya keterlibatan perempuan dalam ranah-ranah publik, bukan hanya ranah-ranah domestik saja. Dan ini perlu disadari baik kita yang perempuan bahwa kita perlu punya peran dalam ruang publik juga, tidak hanya di ruang-ruang domestik saja, tapi juga bapak-bapak dan our spouses, suami-suami kita, kakak-kakak laki-laki kita, bapak kita itu juga perlu menyadari pentingnya peranan kita di ruang publik. Bahwa ya kita punya tugas domestik, tapi tugas domestik saya itu bukan cuma tugas saya juga, sebenarnya tugas Anda juga, makanya saya juga mau berpartisipasi di ruang publik. Jadi lebih seperti itu sih. Termasuk child upbringing child rearing membesarkan anak, tugas-tugas untuk membesarkan dan mendidik anak itu bukan hanya tugas ibu, tapi tugas bapak juga. Garis bawah, ya kan? Bangsa yang maju itu adalah bangsa yang memerlukan figur bapak yang sehat. Dan figur bapak yang sehat itu bapak yang seperti apa? Bapak yang hadir dalam setiap momen kehidupan anak-anaknya. Bukan bapak yang absen karena bapak lagi kerja. Enggak, ibu juga kerja tapi ibu hadir. Bapak harus hadir juga. Dan ini memerlukan kesadaran kesetaraan gender itu tadi. Dan menarik banget deh, guru itu kalau gak salah kalau guru laki-laki itu kayak dicari banget.
Pak Dino, karena ternyata guru laki itu jarang sekali, it's like a gem, kayak harta karun gitu. Karena ternyata guru itu rata-rata dimanapun, guru Indonesia maupun di seluruh dunia, guru itu kebanyakan perempuan. Padahal ternyata kebutuhan figur ayah dari murid itu terutama di level PAUD ya. Jadi pendidikan untuk usia dini itu tuh perlu banget guru laki-laki bahwa oh ternyata seorang yang maskulin, seorang yang paternal itu bisa lembut juga. Dan bisa sabar juga bermain bersama anak-anak dengan usia dini. Dan itu adalah figur yang sangat kita dambakan karena sangat jarang. Gitu. Biasanya bapak-bapak mau hangout sama anaknya kalau anaknya udah bisa ngomong. Kalau anaknya masih balita, kamu aja ya banyak nangisnya. Ya, mungkin kita sudah saatnya mengubah cara pikir kita, bukan untuk menjadi sinis ataupun apa, tapi sebenarnya untuk yuk kita tackle problem kita bareng-bareng. Apalagi kita Indonesia, negara yang berkembang, negara yang masih banyak PR-nya, masih banyak banget. Dan keterlibatan perempuan di dunia publik itu semakin didambakan, semakin diperlukan untuk negara yang banyak PR-nya. Dan keterlibatan bapak-bapak dan laki-laki dalam dunia domestik itu juga sangat didambakan untuk negara yang lagi membangun bangsa. Kalau kita lagi bangun bangsa, kita lagi bangun generasi masa depan. Generasi masa depan itu bukan kita, anak-anak kita, calon-calon anak kita. Jadi bangun mereka di mana? Di rumah. Karena pendidikan utama adalah di rumah. Bagaimana mereka melihat dunia, pertama-tamanya apakah dunia ini menakutkan atau ini dunia yang penuh kesempatan, semua perspektif itu dibangun di rumah, di meja makan. Dan bagaimana anggota-anggota keluarganya berbicara mengenai dunia di meja makan. Jadi kalau anggota-anggota keluarganya nggak ngobrol di meja makan, ya dia nggak punya perspektif apapun tentang dunia ini. Dan anggota-anggota keluarga itu bisa ngomong secara sehat, berdiskusi, berargumentasi dengan sehat dan intelek itu hanya terjadi kalau seluruh anggota dari keluarganya itu see eye to eye. Mereka merasa sejajar dan cukup sama-sama penting sehingga mereka bisa bertukar pikiran. Ini tidak akan terjadi di perkawinan-perkawinan yang tidak seimbang. Saat relasi power itu hanya didominasi oleh satu pihak. Misalnya bagian yang laki-laki saja sehingga pihak yang perempuan jadi tidak pernah berpendapat. Tidak pernah punya argumentasi. Jadi mandat bapak tuh kayak satu arah gitu loh. Tidak pernah terjadi ada check and balance gitu loh. Sementara kan diskusi yang sehat kan harus two way, dua arah. Dan itu hanya bisa terjadi di saat relationship dalam keluarga itu juga terjadi secara sejajar dan setara. Jadi asik gitu loh ngobrol. Nggak usah selalu sependapat tapi ada diskusinya. Menurut aku itu sih Pak. Saya jadi udah masuk ke urusan keluarga nih. Ini luar biasa ya. By the way, kalau Mbak Dian Sastro mau masuk jadi anggota DPR, siapa yang akan vote beliau? Oh, there you go. There you go. Sarah, ini actually all interrelated. Education for literacy for kids, women's gender equality, and sekarang ini mengenai human trafficking, ya, di mana victimnya terutama adalah wanita. Ya, silakan. Sarah. Selamat siang semuanya. Saya terima kasih first of all Pak Dino atas undangannya pada siang hari ini. And please tell me kalau misalkan ngomongnya udah karena waktu terbatas juga. Kita di sini semuanya jago dan suka ngomong. Tapi saya mulai dengan perkenalan dulu karena siapa tahu ada yang belum kenal. Saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Dan merupakan sebuah kehormatan untuk sharing tentang sesuatu yang sangat dekat di hati saya. Dan mohon maaf kalau misalkan nanti, tadi soalnya saya tanya ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, katanya campur-campur. Ya udah jakselnya nanti keluar, mohon maaf. Mungkin latar belakang sedikit karena how you see me is how you will hear me. Latar belakang saya sebelum saya masuk ke politik, karena kalau misalkan melihat nama belakang saya, pasti banyak yang berpikir bahwa saya masuk ke politik karena keluarga saya. And that's just not true. Saya dibesarkan dengan seorang ibu yang luar biasa, yang dimana she came from sangat
sederhana yang selalu cerita tuh kalau misalkan ke sekolah dulu tuh harus jalan 2 jam. You're very lucky Sarah, kamu bisa bangun langsung ke sekolah naik mobil and have privilege. Ya kan sekarang kata Gen Z privilege gitu. Ya. Tapi dengan memiliki ibu saya yang maybe we know that term dragon mom gitu ya. Yang memang mendorong dan selalu, even though I studied abroad, walaupun saya belajar di luar negeri dari usia 12 tahun sampai saya kuliah, tapi selalu diingatkan don't forget you're an Indonesian. Jangan pernah lupa asal usul kamu. Dan itu satu hal yang kalau misalkan saya keliling ketemu dengan anak-anak muda, karena ya bagaimanapun juga saya juga punya posisi-posisi di dunia politik. Saya sangat menyayangkan mereka yang take it for granted. Berada di sebuah negara yang sudah merdeka, right? Yang harusnya we have the freedom. When you have freedom, it doesn't mean that you're free to do anything and everything. Having freedom means you have responsibilities. Memiliki kebebasan itu artinya sebenarnya kita punya tanggung jawab. Nah, saya masuk ke politik itu karena setelah saya syuting, jadi ini mimpinya sama tapi rezekinya beda. Setelah saya syuting trilogi Merah Putih tahun 2009, saya ke sebuah konferensi di mana pada saat itu pertama kalinya saya mengetahui tentang human trafficking. Mata saya sebenarnya sudah dibuka oleh ibu saya karena kembali lagi dia lahir dari 17 bersaudara. From one mother. Bayangin kita aja sekarang punya 2, punya 3 aja udah ngos-ngosan gitu ya. You know, kalau dulu KB itu keluarga besar, bukan keluarga berencana. Jadi ibu saya itu 17 bersaudara dari ayah seorang mantri. Mantri itu dokter dulu ya. Jadi mata saya tuh udah dibuka, dari saya bayi tuh udah dibawa ke kampung-kampung. Her passion, nah ini kalau misalkan tadi pertanyaannya, you know like the theme of the session kan, you know you want to be a change maker, you want to be an activist, you want to create change, you want to create better world gitu kan. Start here, nah start here-nya apa? It's always salah satunya of course passion. Tapi mata saya walaupun sudah dibuka dari sejak kecil tentang isu sosial ya, bahwa saya dilahirkan dalam keluarga yang privileged, dalam keluarga yang mampu, tapi ibu saya selalu jangan lupa bahwa ada di luar sana yang banyak. And justru sebelum Spider-Man made it famous, it was already with great power comes great responsibility. Dan waktu saya mendengar bahwa ada perempuan-perempuan seusia adik saya waktu itu, jadi usia 12-13 tahun harus melayani sebanyak 60-80 laki-laki per hari. Itu gak masuk akal buat saya. And then I found out bahwa there's more slaves today than ever before in history. And do you know bahwa Indonesia sejak tahun 2012 datanya itu sudah dikumpulkan menempati peringkat nomor 1. Nah, biasanya kan kita mau peringkat nomor 1 tuh untuk hal yang baik gitu ya. Sayangnya ya, peringkat nomor 1 di Asia untuk child abuse material. Foto dan video kekerasan terhadap anak yang diunggah di media sosial. 2012 jumlahnya 70.000 yang terlaporkan oleh the big social medias at that time. 2015 naiknya nggak kira-kira dari 70.000 2012 menjadi 150.000. And how many yang dilaporkan? Right? So saya tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk masuk ke dunia politik. Di usia 28 tahun saya terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili Jawa Tengah 4, Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Dan selama 5 tahun saya menempati diri saya minta, mungkin satu-satunya anggota DPR yang minta untuk ditempatkan di Komisi 8 karena apa?
Di DPR itu ada yang namanya komisi mata air, ada yang namanya komisi air mata. Komisi 8 yang bermitra dengan Kementerian Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan BNPB dianggap komisi air mata. Komisi akhirat bahkan. Tapi saya minta enggak, walaupun I had the choice karena I was pimpinan fraksi. I had the choice untuk minta ke komisi manapun. And bagi yang tahu who the heck I am gitu kan, dengan latar belakang, I will just full disclosure. Saya adalah keponakan Prabowo Subianto. Saya bisa sebenarnya minta, put me in komisi 4 karena dapil saya banyak petaninya. Saya mau untuk bawa pulang traktor. That's what we mean by komisi air mata dan mata air. Tapi my issue is about women, children, dan about human trafficking. Jadi 5 tahun saya ada di situ. And guess what guys, emang this is, setelah saya masuk, one thing kan ada perumpamaan lebih berisi, padi lebih berisi pasti lebih menunduk. And honestly, ini untuk yang muda-muda. I know when I was your age, ya udah kayak tua banget ya kita ya. Padahal masih milenial loh gue. Tapi buat yang bener-bener ya Gen Z lah gitu ya. When I was your age, 20, 21, 25, I thought I knew everything. But the more I know I don't know anything. Nah itu kenapa melihat juga kondisi politik, karena apa? Kalau misalkan kalian mau membawa perubahan and yet you don't want anything to do with politics, omong kosong. You want to make a change? This is why I actually harus memberanikan diri masuk ke politik, karena I really hate the world of politics sebenarnya. Ya. Bahkan bisa, you can even find an article di mana saya sebut saya alergi politik. But the reason kenapa, karena kakak saya bilang, kalau kamu sebagai seorang aktivis, kamu seperti anjing menggonggong dari luar. Tapi kalau kamu mau membawa perubahan, then you have to jump in the wolf's den, masuk ke dalam sistem dan membawa perubahan itu secara nasional. Karena everything to do with our lives, whether it's kesetaraan gender, apakah itu literasi, kebijakan diambil di dalam ruang sidang. Menteri mau jalan kemana harus disepakati oleh anggota DPR. And ini yang seringkali dilupakan. So, kembali lagi, again ini bisa sampai besok, so I'll just end it dengan the question is, how did it start and where do you start? Find your spiritual discontent kalau saya panggilnya. Spiritual discontent tuh apa sih yang kalau kita ngelihat itu sesuatu yang antara memberikan kita semangat, like oh my gosh this is like, with literacy like I want to do this. Atau dimulainya justru dari sesuatu yang membuat pergumulan dalam batin kita. Like for me is injustice. Apapun ketidakadilan is just not, it rubs me the wrong way. That's my pet peeve. And that's why also selain dari itu semua, saya juga environmentalist. Jadi right now I'm focused on fighting marine waste. Baru aja kemarin beberapa waktu yang lalu juga taruh jaring di Sungai Cisadane dalam 6 jam. You know how much waste we collected? Beda dengan yang hanya waste di atas ngapung. Ini kita taruh jaring sampai ke bawah yang bisa mengkoleksi yang namanya microplastic. Jadi what we call it is microplastic elimination device. 100.000 ton lebih dalam 6 jam. Di satu sungai. Microplastic kalau misalkan sampai itu nggak benar-benar nggak dihentikan. Whatever issues we're talking about right now. Berapa tahun dari sekarang kita nggak bisa hidup? Saving the planet is not about saving the planet, it's about saving humanity. Right? So, okay. I'll end there. Thank you. I want to get your idea on one question ya. Kemarin saya nonton film The Crown, kan ada Perdana Menteri Margaret Thatcher ya. Dan Margaret Thatcher itu bilang bahwa saya wanita, tapi kalau saya mau sukses dalam politik,
saya harus lebih laki-laki dari laki-laki, right? Now, I want to get your thoughts on this. Any one of you, or all three of you, is she wrong, or is there some truth is what's saying? Go ahead. Oke. Kalau dari segi politik ya, kalau politik itu sebenarnya apa aja? Wait a minute. Dia memang bicara mengenai politik, tapi juga bisa diaplikasikan ke korporat misalnya. Correct. Ya kan? Correct. Apakah dia harus menjadi lebih laki-laki untuk menang atau bisa menjaga feminitasnya? Ya. Ini yang menarik ya, maksudnya saya juga di dua kaukus soalnya, kaukus perempuan politik, kaukus perempuan parlemen. Dan selama saya di DPR, and this is, I would like to challenge something. Banyak dari kita yang mungkin berasumsi bahwa selama ini keterwakilan perempuan itu terhalangi karena ada sexism. Ada gender inequality karena budaya patriarkal. Nah, walaupun secara sosial budaya patriarkal itu exist. Tapi apa yang saya dapati selama saya ada di DPR, they're not sexist, at least the majority of them are not. Ada makanya, tapi majority enggak. Why? Karena mereka mendukung kok anaknya mereka bisa jadi. So they're not sexist. It's not about seeing bahwa a woman cannot. Tapi karena it's about power. Powernya tuh bukan juga soal gender, tapi istilahnya mikir kalau misalkan harus ngasih 30% kursi kepada perempuan, artinya ada dari mereka yang harus mundur dong. Hilang kursinya. So it's a power struggle. Nah tapi kalau misalkan tadi soal apakah perempuan harus lebih laki-laki daripada laki-laki itu sendiri. When I was in DPR, saya hamil melahirkan 2 kali. I don't think it's about women having to become like men. I think it's about women realizing their power, not listening to what other people say about what she can or cannot do, and about men appreciating the presence of women. Kalau misalkan kita bisa saling menghormati as human beings, I am sure perempuan gak harus merasa gue harus, show up dan segala macam. And yes, it was difficult karena jujur waktu saya hamil dan melahirkan, saya merasa saya harus prove bahwa perempuan pun juga bisa. But actually women have been paving the way for a lot longer. And itu yang kadang-kadang juga istilahnya, really women need to start supporting women. Not just men juga harus support women, okay, he for she. Tapi women really need to start supporting women. Termasuk in the workforce. Karena bukan berarti kita mau kerja terus kita melupakan tugas kita sebagai istri dan ibu. I have 3 kids. Apakah terus saya harus berhenti dari tugas saya sebagai CEO of my company? Does it mean I have to melupakan, put aside my political roles sebagai ketua umum organisasi kepemudaan namanya TIDAR? No, bahkan I showed bahwa when I was pregnant, hamil 7 bulan, itu saya kampanye untuk saya ngikut kongres untuk bisa terpilih sebagai ketua umum organisasi tersebut. Okay. So I think it's about embracing our Laxmi. power. Yeah. Thank you, Sarah. Laxmi, you want to say something? Okay. I think it's about time that we prove the whole world wrong about our abilities as women to be seen as great leaders and have this equal power as men. I mean, Margaret Thatcher comes from a different generation than I did, and I feel like that she was using the typical stereotype of being a male, right? Being a man who has power, that we women have to do the same. But in fact, I feel like, especially after the COVID pandemic, at least for me, I've came to the realization that I've seen so many women who are leaders that are doing
amazing things in politics or in whatever field that they are doing by being themselves and showing our great qualities, how we are kind, more compassionate leaders, but we can do as well or even better as men. Dian mau nambah? Ya, aku rasa mungkin Margaret Thatcher pernah mengatakan itu sebagai kiasan sih gitu loh. Dan mungkin metafora yang dia pakai itu kenapa dia bisa bilang I have to be more man than men. Itu pasti refers to something yang mungkin dia harus put aside. Padahal mungkin perempuan lain yang tidak dalam posisi dia tuh nggak harus put aside. Itu bisa aja apa macam-macam, kayak misalnya dia jadi nggak bisa anterin anaknya sekolah pagi-pagi because she have to be in the parliament building early morning, dan mungkin dia sendiri broken hearted, dia nggak bisa become the mother yang bisa nganterin anaknya itu. Jadi dia kayak ada part of her of being a woman or being a mother yang perlu agak dia neglect gitu loh untuk menjalani role-nya di publik. Mungkin itu. Jadi mungkin kita juga perlu bijak gitu melihat kiasannya dia itu. Saya sendiri personally merasa bahwa kalau perempuan mau menjadi leaders, yang pasti dia memang sangat perlu disupport. Nggak bisa sendiri. Karena dia perlu pertama, dia harus punya spouse yang suportif. Saya bisa berkarir 20 tahun lebih di dunia film walaupun saya punya anak 2 karena suami saya alhamdulillah dapetnya yang baik banget. A great husband. Saya ada di sini, dia lagi ngurus anak di rumah, alhamdulillah ya. Cinta sekali saya sana. Hore, love. Jadi saya merasa bahwa kalau kita jadi perempuan yang pengen maju, feminis, kita juga harus pinter-pinter cari calon suami gitu. Carilah suami-suami yang juga mendukung kemajuan pacarnya atau istrinya. Karena berbagi tugas berbagi ganti tugas untuk gantian jaga anak itu juga harus terlaksana gitu kan. Jadi itu penting sekali. Abis itu saya merasa sebagai perempuan tuh kalau mau jadi leader harus bisa diplomasi. Dan memang perempuan untungnya punya kemampuan dan fleksibilitas untuk berdiplomasi seperti itu. Baik-baikin, manja-manja sama suami, ya kamu yang jaga anak ya gitu. Supaya besok saya syuting 3 bulan saya tinggal gitu kan. Tapi kan kita harus bisa bermain peran ya. Jadi bukan berarti saya di rumah juga terus saya perintah-perintah suami saya, ya enggak kemana mau, mana nggak bisa gitu. Harus tahu gimana cara luas lah gitu. Jadi intinya kita mencari harmoni sih di keluarga juga harmoni, diplomasi di kantor, di tempat kerja juga diplomasi ya sis, gitu. Apalagi Anda di sini di gedung parlemen. Yang pasti kita untungnya perempuan tuh punya fleksibilitas untuk kapan harus keras, kapan harus lembut gitu. Dan mungkin teman-teman kita yang laki-laki tidak punya fleksibilitas itu. Jadi kalau udah pasang badan jadi galak ya galak aja, konsisten. Sementara kalau perempuan bisa kadang-kadang galak, kadang-kadang agak halus gitu. Dan itu adalah enaknya jadi perempuan. Saya rasa leader-leader perempuan kita, Ibu Sri Mulyani, dulu Ibu Susi Pujastuti, dia bisa ketemu sama Dubes China, dia bilang I just bombed 2 of your ship yesterday. Sambil senyum. Ya kan? Bisa, apakah bisa menteri laki-laki begitu? Kalau nggak jadi perang ya kan? Cuma ibu-ibu menteri aja yang bisa. Tapi yuk minum kopi dulu. Tapi saya bom loh kemarin dari negara kamu karena kamu masuk-masuk tanpa izin. Jadi itu kan kemampuan diplomasi yang canggih, itu tingkat dewa itu, dan mungkin itu hanya bisa dilakukan oleh leader-leader perempuan, ya kan? Dan mungkin dengan contoh yang barusan aku kasih, mungkin disitulah kita bisa melihat kenapa leadership atau pemimpin perempuan itu semakin diperlukan buat tugas-tugas yang susah. Saya punya contoh nih, cerita sedikit. Yayasan saya kemarin kerjasama sama Sejauh Mata Memandang untuk membiayai program pelatihan ranger perempuan di Taman Nasional Leuser. Ini saya izin sama Mas Wisnu, partner saya, untuk menceritakan hal ini. Jadi teman-teman, di Taman Nasional Leuser itu kan di Sumatera tuh besar sekali. Ada beberapa titik dan biasanya di titik-titik perbatasan itu selalu sering sekali terjadi pembalakan liar. Dan ranger itu tugasnya menahan agar tidak terjadi pembalakan liar. Sehingga yang terjadi adalah banyak konflik terjadi. Warga sekitar itu pengen membalak liar karena mereka perlu buka ladang, apalah alasan ekonomi.
Tapi ada beberapa ibu-ibu pioneer di 3 desa-desa di Aceh Selatan kalau nggak salah, yang kemudian ikut volunteer untuk melakukan pelatihan menjadi ranger. Jadilah ada orang kayak sebangsa 15 orangan gitu, ranger-ranger perempuan. Dan anehnya teman-teman, sejak ranger-ranger perempuan ini beroperasi, 0 konflik. Hebat kan? Ibu-ibu naik motor trail, becek-becek, ketemu warga. Terus bapak jangan ditebang lah pohonnya, kasih makan dulu, kasih kopi dulu. Tapi bapak-bapak itu gak jadi nebang bener. Gak tega sama ibu-ibunya karena ada diplomasi hanya bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Jadi mungkin inilah kita perlu memberikan ruang lebih banyak buat ibu-ibu masuk ke dunia kerja. Gitu Pak, mungkin bukan more men than men, tapi justru menggunakan feminitasnya gitu. Saya juga mau tanya kalian bertiga ya. Saya kan juga dosen, right? Nah, kalau saya menilai essay dari student saya itu, saya lihat student women itu usually lebih sistematis, lebih jernih, ya. Kalau laki-lakinya lebih ngejelimet kalau dia menganalisanya, aduh, saya nggak susah bacanya dari asap. Ini saya juga mau tanya, according to you, kalau kelebihan wanita itu apa? I know you just explained it, but is there any other aspects yang mencerminkan kelebihan wanita dibanding laki-laki? Tapi juga kan ada komplain ya. By the way, the men here, kalau the men suka komplain apa? Oh, kalau wanita terlalu emosional, right? Bener kan? Right. Nah, jadi ada ininya, ada itunya gitu ya. So I would like to know what are the kira-kira kelebihan dari wanita. Kelebihan, boleh saya coba please. jawab. Salah satu kelebihan yang sangat biologis adalah kita dapat the greatest gift untuk bisa menginkubasi human being di dalam badan kita sendiri dan melahirkannya. We have the motherly instinct, motherly kepekaan, keibuan yang kita bisa punya pemahaman yang jauh lebih detail dan lebih rinci tentang kebutuhan yang dimiliki oleh anak kita. Bahkan nonverbal pun dari bayi mereka belum bisa ngomong pun kita bisa tahu, oh ini anak lapar, oh ini ngantuk, oh ini kesel kedinginan gitu. Bapaknya mana ngerti. Jadi iya benar. Dan dengan kepekaan yang natural seperti itu, bayangkan itu diaplikasi dalam semua lini kehidupan. Punya tim yang satu kerjanya males, yang satu rajin. Gimana cara bagi kerjaannya supaya lebih sinergi? Diajak ngomong, pendekatan personal. Saya rasa itu sih kelebihan yang dimiliki oleh perempuan sehingga approach to problem solving perempuan itu punya karakteristik yang berbeda daripada laki-laki. Male bosses itu biasanya result oriented. Saya nggak mau tahu, pokoknya ada di meja saya jam segini, yang saya expect ini. Coba bos perempuan. Nggak mungkin result oriented, dia pasti menghargai prosesnya. Dan dia pasti lebih peka sama all the nitty-gritty details about how the team work as a synergy. Kalau nggak balance pembagian tugasnya, kalau ada yang satu merasa dibully sama yang satunya, dia akan beresin itu dulu. Karena apapun result yang diproduce nggak akan sustainable kalau problem-problem intinya itu nggak dibenerin. And itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang pernah menjadi ibu atau punya insting keibuan. Gitu. Right. Kalau untuk saya, kelebihan perempuan itu sebagai orang Bali ya, saya melihat secara langsung bahwa wanita itu bisa mobilize the community. I feel like we have a broader influence, a broader ability to influence many people beyond our families. Karena kita sebagai wanita kan juga educators. You know, we educate the future generations from home, and kalau saya sebagai orang Bali melihat ibu-ibu PKK mungkin bisa benar-benar menggerakkan komunitas secara besar. Jadi I feel like that's a power that we may not be confident enough as women because we were taught not to be confident enough to claim, but we are, and we've done so much amazing things. Thank you. Okay. Mungkin karena secara biologis tadi semua ya, maksudnya secara biologis memang. Nah ini yang juga I just wanna meluruskan satu hal. Seringkali kata kodrat itu disalahgunakan atau disalahartikan. Kodrat just means secara biologis bahwa hanya perempuan yang bisa melakukan itu,
right? Which means hanya perempuan yang bisa menstruasi, hanya perempuan yang bisa hamil, hanya perempuan yang bisa melahirkan, hanya perempuan yang bisa menyusui. That's kodrat. And because time dari tadi udah panik panitianya, so dari biologi itu ya, I think there's one thing. Women have a really strong pain barrier. Ya, karena trust me, when you've given birth secara natural, tanpa epidural, all 3 times, there's something I realize, women really can persevere. Mereka betul-betul punya kemampuan untuk bertahan apapun. Jadi kalau misalkan lagi dihantam kayak gimana, sampai kemarin kan kita baru dengar ada ibu yang jual ginjalnya demi membayar hutang anaknya. Come on, that gitu kan, istilahnya bear all things because of love. And I think that's some strength yang gak semua orang bisa lakukan. Kita kan banyak anak-anak muda di sini ya, dan many of these young people want to do something to change the world. Pengalaman saya setiap kali I think about something new, orang bilang, saya bilang, I think I'm idealist, tapi orang bilang, Dino kamu naif, right? You get that a lot, right? So I want to, what do you say to them? Kan you doing something yang important, you believe in passionately, but other people may dismiss it, ya kan? Oh, you know, you naive, the world's not going to change and things like that, gitu ya. So what do you say to them? Yeah, maybe I'll start with Laksmi dulu ya. I just say, don't listen to the naysayers. Yeah, just listen to your instincts and, you know, yeah, I mean, me personally as I was a new public figure. I've never really dreamed of even being in front of the public before. I get a lot of criticisms and people saying I can't do this, I can't do that. And you don't need to listen to them. You need to listen to those who are supportive of you, those who have your back, and those who really truly know you as who you are. Because every one of us born have an amazing potential and capability to change the world. Dian? Kalau buat saya nggak terlalu percaya sama klaim itu karena katakanlah the world is not gonna change in our time, it's gonna change one day, maybe in my kids' time or maybe in my grandkids' time. Dan apa hubungannya saya sama generasi yang nanti akan merasakan indahnya dunia? Saya yang ngajarin bahwa hope itu ada. Karena kalau saya nggak turunin wisdom itu ke at least anak saya aja, mana mungkin anak saya bisa ngajarin ke anaknya lagi bahwa hope to save the planet masih ada misalnya. Walaupun almost impossible untuk generasi kita. Tapi jangan-jangan mereka punya capability dan teknologi untuk bisa mewujudkan hal itu. Dan mungkin kebijaksanaan yang lebih daripada yang kita punya sekarang untuk bisa mewujudkan itu. Cuma hope, sense of values yang perlu nurunin kan mereka gak akan belajar sendiri. Bahwa alam itu bisa menyelamatkan kita as human being. Kalau kitanya sendiri gak pernah kenalin dia ke alam. Kita nggak bisa tuntut mereka untuk selamatin alam. Kalau mereka nggak kenal sama alam, kita nggak pernah kenalin, masa dia mau kenalan sendiri? Nggak mungkin dong. Kita adalah orang tuanya atau teman-teman yang belum nikah, belum punya anak. You guys are future parents loh. Dan future parents yang nanti akan mengajarkan hal hal-hal ini kepada anak-anak itu. Jadi saya percaya walaupun mungkin the world will change not in our lifetime, but we actually the one that would enable that to happen by being what? By being educators to the next generation. Jadi apapun yang mau kita expect dari apapun yang mereka akan lakukan, either to menghancurkan dunia atau menyelamatkan dunia, itu tuh really up to apa yang kita ajarin ke mereka. Jadi simple deh, bikin dia lebih peka terhadap environment. Kitanya ngasih contoh apa? Gitu loh. Kalau kita juga jauh-jauh banget dari alam dan nggak pernah ngenalin dia ke alam, nggak pernah ngajakin dia jalan-jalan ke alam, nggak pernah membawa alam ke dalam rumah kita, nggak pernah ngasih dia kesempatan untuk build relationship yang sehat dengan alam. Masa kita mau expect mereka lebih bijaksana terhadap hubungan manusia dengan alam daripada kitanya gitu loh. Kan harus kita yang ngajarin. Karena everything that they know itu dapetnya pertama-tama dari siapa? Dari kita.
Yeah. So good. By the way, I like what you said earlier. I want to get your comments on that. Kan tadi bilang apa? You have to spend time with the kids. Kalau orang kan banyak bilang, wah quality time penting. Tapi sebetulnya kan quantity time juga sama pentingnya, ya kan? Buat apa quality time hanya sekali sebulan ketemu ini? But you know, it doesn't really change a child's character gitu ya kan? Do you agree that quantity time is as important, bahkan more important than quality time gitu? Ini dua parents. Kalau Laksmi belum parent, right? Mbak Dian has given great ideas for dads, for them to spend more time with their babies. Especially And I can give a good idea for dads, maybe just a suggestion. You can read your child a book at night. Oh ya, itu penting. Masuk Pak Eko, literacy, cakep, pinter kampanye. Bapak-bapak ya yang bacain buku cerita ya, bagus. Sarah? I'll add a little bit. Jadi quantity time. In terms of quantity time, I think it is about the little things juga. Saya salah satu yang bahkan ke rapat sidang, bahkan kunker itu saya bawa anak saya. So it's actually to do with what I want to say dari segi, karena gini, kalau misalkan tadi soal naif, I hear that all the time Pak. That's like udah biasa banget makanan sehari-hari, apalagi untuk seorang idealis dalam dunia politik. Tapi satu hal misalnya in the terms of human trafficking, ini link to kembali lagi soal nanti quantity time I'll explain. Saya sebutnya seperti ini, it's not about saving a million lives at a time. Karena kita sering dengar di dunia anti-human trafficking tuh ada 28 juta jiwa, ada 32 juta jiwa yang terbelenggu dalam atau terperangkap sebagai korban human trafficking atau modern day slavery. And we get paralyzed. Sama halnya dengan mendengar bahwa you're so naive, you will never make any changes kalau misalkan you don't know how to play the game. Pasti paralyzed gitu. Tapi it's not about saving a million at a time, it's about saving the one. And if you can just save one life, if you can just impact one life, and that's a life worth living. Dan kadang-kadang soalnya kita terlalu fokusnya kayak hal yang besar. Come on, none of us can change the world ourselves sendiri. We need each other. Dan itu kenapa kaitannya misalnya tadi yang soal quantity time, quality time, and about dimulai dari diri kita sendiri. And me bringing my son, I mean nggak mungkin my son will tell you, what gender equality, gender inequality. Nggak ngerti bahasa itu karena all his life dari dia kecil dia udah melihat ibunya bicara di ruang publik, memimpin rapat, maju kampanye, kongres, everything. Karena in his language, and makanya dari situ istilahnya don't think, jangan sampai kita berpikir bahwa to change the world means we have to straight away be a public speaker, straight away be a leader, straight away be a CEO, straight away no, there's a process. Dan dalam proses itu, whoever is around us, itu pelayanan kita. And I think jangan sampai kita merasa bahwa we have to change everybody. Itu udah capek banget. Capek banget. It'll be like talking to a wall. So forget about those yang pasti akan jadi kayak ngomong sama tembok. Just do what you can with what you have in your hand and bring other people along with you yang punya the same wavelength. Mungkin seperti itu. Well, that's incredible. Yeah. This has been a very rich conversation, tapi nampaknya saya udah dikasih tanda-tanda bahwa sesi akan berakhir. Tapi let me just say one thing. Jadi saya punya anak 3, ya kan? Ada yang satu sekolah dengan anaknya Mbak Dian, right? Dan yang saya bingung nih, anak saya pinter banget. Right? Jadi kalau ngomong sama saya, kalau dia pidato, I mean they're 14, 15, 16, pinter banget. Tapi ini dari mana nih pinternya? You know, I didn't teach you all that, right? Guess what? The mom. Ya, jadi Dian, you're right. You know, it's saya sibuk nyari. Iya. Terus tambahan lagi, jadi ternyata salah satu yang diturunkan oleh DNA ibu, instead of DNA bapak ya, adalah salah satu adalah kecerdasan.
Jadi kalau Anda mau punya anak yang pinter ya cari ceweknya yang cerdas. Karena datangnya bukan dari bapak saya, datangnya dari ibu. That's right. This is the only conversation I feel inferior on this panel, right? But again, so thank you so much, Dian, Sarah, Laxmi, you do wonderful things, and again, you have idealism, dan semoga you protect and fight for that idealism. The world needs changing, and we wish you all the best in changing the world, ya. Yeah? Okay. All right. Thank you. Mungkin kita satu foto di panggung kamera. Ya udah.